warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Kelihatannya sekarang ini kita sudah dapat memastikan bahwa pilihan Presiden Jokowi itu berbeda dengan Ibu Megawati, Ketua Umum DPP PDIP Megawati, dalam soal siapa yang akan didukung pada Pilpres 2024. Ibu Megawati clear, jelas sudah mendeklarasikan Ganjar atau mengumumkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebagai calon presiden yang akan diusung oleh PDIP. Sementara Pak Jokowi meskipun belum secara terbuka, ini tanda-tandanya sudah sangat kuat lah sebenarnya bahwa Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Jadi ini ya cakongsi antara Ibu Megawati dengan tugas partainya. Walaupun Anda tentu masih ingat ya bagaimana ketika mengumumkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, itu kan Pak Jokowi itu diundang oleh Ibu Megawati, itu karena disebutnya diundang sebagai presiden tapi juga sebagai petugas partai. Ini yang memang membingungkan. Dan kalau Anda masih bisa mengingat ya, pada peristiwa saat itu kan ya wajah Pak Jokowi kelihatan nggak terlalu happy ya, karena dia harusnya sedang liburan Hari Raya Idul Fitri, tiba-tiba mendadak diundang ke Jakarta untuk menghadiri pengumuman Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Pak Jokowi waktu itu sudah siap-siap berlebaran di kampung, akhirnya kampung halamannya di Solo, dan tidak melakukan open house, dan kemudian para pegawainya, pegawai staf kepresidenan itu sudah banyak diliburkan. Nah, kenapa sih kita bisa menyimpulkan bahwa pilihan Pak Jokowi itu beda dengan Ibu Megawati? Setidaknya ada beberapa indikator. Indikator yang pertama itu jelas hasil musra ya, hasil musyawarah puncak musyawarah rakyat ini yang digelar oleh relawan Jokowi. Pada waktu itu memang disebutkan ada 3 nama yang muncul, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Dan nama ini sudah diserahkan kepada Pak Jokowi dalam amplop tersegel, tapi kan Budi Ari Setiadi ini Ketua Umum Projo dan penanggung jawab program Musra sudah membocorkan pada wartawan bahwa itu ada 3 nama itu, dan nama Prabowo itu didukung oleh para peserta Musra, itu mendapat dukungan yang terbanyak begitu ya. Nah, ini dan kemudian dalam pidato ketika Musra itu berlangsung, puncak Musra berlangsung di Istora Senayan, Pak Jokowi kan kemudian memberi sinyal nih, kayak Pak Jokowi seperti biasa, dia kata dia menantinya presiden itu harus pemberani, juga paham ekonomi global dan juga dekat dengan rakyat gitu. Banyak yang menafsirkan sebenarnya ini Pak Jokowi itu lebih memberi semacam pujian terhadap diri sendiri, bahwa harusnya kalau presiden itu seperti dia lah, berani gitu ya, berani melawan lembaga-lembaga internasional ketika misalnya sampai di embargo berbagai keputusannya itu tidak surut begitu. Tetapi juga ini bisa diartikan bahwa ini kalau ini Budi Ari ya, Ketua Umum Projo sendiri menyatakan bahwa itu sebenarnya sinyal untuk pasangan, ini dia lebih langsung nih, Prabowo Airlangga, kata dia gitu. Kenapa? Karena Prabowo itu memang dikenal sebagai pemimpin yang berani, juga paham soal global. Sementara kalau Pak Airlangga Hartarto itu, kata Budi Ari, itu paham dengan ekonomi global. Budi Ari atau Muni ini juga dalam beberapa kesempatan dia juga membantah klaim dari Wakil Ketua Koordinator Relawan Ganjar Pranowo yang dibentuk oleh PDIP, bahwa 95% relawan Pak Jokowi itu sudah ke Ganjar Pranowo. Tapi kan kita tahu ketika mereka PDIP mengumpulkan para relawan yang disebutnya relawan Jokowi itu di lapangan indoor lapangan basket indoor di Senayan, itu Projo dan Barajepe, ini salah satu pentolan di relawan Jokowi dan yang menyelenggarakan Musra, itu tidak hadir di lapangan indoor basket Senayan itu, dengan alasan mereka menyatakan bahwa mereka itu menunggu instruksi atau arahan dari Pak Jokowi. Jadi artinya acara di lapangan indoor basket itu di Senayan itu itu tidak ada blessing atau tidak ada restu dari Pak Jokowi. Dan seperti kita ketahui kan, kemudian sehari kemudian, hari Ahadnya itu acara puncak Musra itu digelar di Istora
Senayan. Ini acaranya lebih gede ya. Kalau yang temu relawan Ganjar dengan yang disebut dalam tanda petik relawannya Jokowi itu jumlah peserta yang hadir antara 4.000 sampai 5.000. Tetapi yang di acara di Istora Senayan digelar ada puncak musra itu yang hadir diklaim sampai 30.000. Jadi bandingkan 30.000 dibandingkan dengan 4.000 atau 5.000 lah katakanlah begitu. Meskipun kita tahu sama-sama dua acara ini itu pengerahan massa, ya bisa terlihat kok kalau dari foto-foto yang ada, dari video-video yang ada juga terlihat bahwa itu adalah pengerahan massa. Terlihat dari misalnya hadirnya anak-anak kecil dan sebagainya. Indikator yang kedua, ini kita bicara soal Partai Amanat Nasional yang sampai sekarang ini belum jelas mereka mau kemana. Tetapi ini ada statement terbaru dari Wakil Sekjen DPP PAN Fikri Yasin yang mereka menyatakan bahwa PAN itu mempertimbangkan kembali dukungannya kepada Ganjar. Kenapa? Alasannya karena didukung oleh PDIP. Nah ini menarik. Kenapa? Karena sejak awal kan PAN ini bergabung dalam KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, bersama dengan P3 dan Golkar. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa KIB ini sebenarnya kendaraan Pak Jokowi, apakah kendaraan untuk maju 3 periode atau untuk proksinya dalam hal ini Ganjar ya. Nah, tetapi sekarang ini karena kita kata Fikri Yasin karena Ganjar sudah didukung oleh PDIP, ya mereka mempertimbangkan kembali gitu. Mereka punya syarat kalau mereka tetap mau mendukung Ganjar Pranowo itu kalau Ganjar Pranowo itu tidak didukung oleh PDIP dan hanya didukung oleh KIB. Dan ini kan pasti syarat yang tidak mungkin terjadi ya, artinya ini semacam penegasan saja bahwa ya PAN tidak akan mendukung Ganjar Pranowo karena apa? Karena itu tadi sudah didukung oleh PDIP. Dan kalau tadi dia menyarankan bahwa PAN akan kembali mendukung Ganjar Pranowo jika itu dicalonkan oleh KIB, artinya skenario awal yang diinginkan oleh Pak Jokowi, ini juga nggak mungkin terjadi karena P3 kan sudah merapat ke PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Golkar itu tetap pada sikap semula menginginkan agar calon presiden atau calon wakil presidennya itu adalah ketua umum mereka Erlangga Hartarto. Jadi syarat dari PAN untuk akan mengusung Ganjar itu nggak mungkin terpenuhi. Ini alias cuma cari alasan saja untuk ngeles gitu ya. Mengapa pilihan PAN ini penting sebagai indikator bahwa kemana suara Pak Jokowi akan dialihkan itu kan kita berkali-kali menyimak pernyataan dari Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP PAN, bahwa pilihan capres PAN itu akan sesuai dengan pilihan Pak Jokowi. Jadi pokoknya samina wa atona Pak Jokowi. Pak Jokowi pilih Ganjar, dia akan ke Ganjar. Pak Jokowi akan ke Prabowo, mereka juga akan ke Prabowo. Memang kita tahu di dalam internal PAN sendiri masih ada dinamika. Kalau kita menyimak pernyataan dari Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi misalnya, mereka menyatakan mereka akan mendukung ke Ganjar. Mereka akan cenderung mendukung ke Ganjar Pranowo dan pasangannya itu dengan Erick Thohir. Sementara Sekjen Edi Suparno, Sekjen DPP PAN Edi Suparno menyatakan bahwa mereka punya kecenderungan akan mengusung Prabowo. Kenapa? Karena kata dia konstituen dari PAN itu adalah Muslim dan khususnya Muhammadiyah, dan itu pasti tidak akan ke Ganjar Pranowo, lebih memilih Prabowo. Tetapi soal calon siapa yang jadi calon wakil presidennya, mereka ini sama, baik Viva Yoga maupun Edi Suparno sama-sama menyebut nama Erick. Ini dari sini kita tahu ya sebenarnya kemana arahnya PAN sekarang ini. Yang ketiga itu indikatornya adalah Ketua Umum Perindo Haritanu yang hari kemarin ya, hari Selasa itu membawa paguyuban masyarakat Tionghoa untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Dan di situ dia juga menyatakan bahwa mereka ini komunitas Tionghoa dan mengklaim ada sekitar 7 juta orang yang mayoritas adalah pengusaha itu, mereka akan mengikuti pilihan dari Pak Jokowi. Nah, artinya sama dengan PAN, siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi, Jokowi akan didukung oleh Perindo. Dan walaupun tidak menyebutkan langsung siapa yang akan didukung, kita tahu setelah itu kan Haritanu sama masyarakat Tionghoa ini ketemu dengan Pak Prabowo. Memang seperti saya sebut tadi tidak ada dukung-mendukung, tapi sinyal dari Haritanu sudah jelas, dan itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Haritanu secara eksplisit setelah Pak Jokowi waktu itu menggagas
koalisi besar yang juga arahnya mendukung Prabowo, karena tidak lama kemudian Haritanu kan tidak mendatangi rumah pribadi Pak Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, dan kemudian diikuti oleh partai-partai non parlemen ya, mulai dari PSI. Tapi kalau PSI ketemunya dengan Golkar, kemudian yang ketemu dengan Pak Prabowo partai non parlemen selain Haritanu itu juga PBB, Yusril Izzah Mahendra. Tapi Yusril pada waktu itu datang dan dia menawarkan dia sebagai calon wakil presidennya dari Prabowo Subianto. Ketika bertemu dengan Haritanu dan juga Perhimpunan Masyarakat Tionghoa itu, Pak Prabowo memberikan kalimat yang relatif netral. Siapapun yang berkuasa, mari kita berkompromi, jangan zero sum game. Kita bisa hidup dengan baik, tenang dan rukun. Saya kira itu kuncinya. Ini juga kata dia hasil dari kajian-kajian strategis. Kelihatannya Pak Jokowi ini, Pak Prabowo maksud saya lebih taktis. Dia paham kalau dia kemudian masuk terjerembab dalam tadi itu mendukung etnis tadi itu berbahaya, karena ini sebenarnya bagian dari politik identitas. Pak Prabowo bisa ditinggalkan oleh mayoritas pemilih Muslimnya kalau terang-terangan misalnya menyatakan bahwa komunitas Tionghoa bersama dengan Pak Prabowo, tetapi dukungan dari komunitas Tionghoa pasti diperlukan oleh Pak Prabowo. Jadi kalimat dari Pak Prabowo sangat diplomatis. Dari 3 indikator tadi yang itu bisa kita jadikan semacam sinyal atau indikator yang cukup jelas bahwa Pak Jokowi tidak akan menjatuhkan pilihannya pada Ganjar Pranowo. Ya sebenarnya apa alasan itu cukup jelas, karena Ganjar yang sekarang bukanlah Ganjar yang dulu, karena Ganjar yang sekarang itu bukan lagi proksi dari Pak Jokowi, tapi dia sudah di take over atau saya nyebutnya sebagai hostile take over oleh Ibu Megawati, dan itu tidak mungkin lagi dikendalikan oleh Jokowi. Masa sesama petugas partai akan saling mengendalikan gitu ya. Masalahnya bagi Ganjar Pranowo saya kira ini cukup berat dia untuk maju ke Pilpres 2024 tanpa dukungan Pak Jokowi. Karena kita tahu sebenarnya kalau disebutkan ada elektabilitas Ganjar yang katanya tinggi itu ya karena dia selama ini ada asosiasi dengan Pak Jokowi. Dan jangan lupa Pak Jokowi masih tetap presiden, jadi dia punya infrastruktur untuk memenangkan Ganjar Pranowo ini. Karena itu memang jadi pertanyaan kalau Adian Napitupulu mengklaim bahwa relawan Jokowi itu 95% ke Ganjar Pranowo. Kalau karakteristik dari relawan Pak Jokowi ini bukan tidak terlalu dengan asosiasinya dengan PDIP, bahkan malah dalam beberapa kasus itu mereka malah bertentangan dengan PDIP. Contohnya misalnya komunitas pendukung Ganjar Pranowo yang ada di PSI. Nah, PSI itu dipastikan kalau Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo ya mereka tidak akan mendukung Ganjar gitu ya. Nah, tanpa Pak Jokowi, saya kira Ganjar Pranowo ini sekarang ini cuma bisa mengandalkan suara PDIP. Berapa sih besar suara PDIP walaupun dia pemenang pemilu? Itu kalau hasil pemilu pemilu 2019 itu suaranya itu sekitar 19,33%. Nggak sampai 20. Mungkin sekarang kalau dia naik pun sekitar 19 sampai 20 atau 21 atau 22%. Nah, ini berat saya kira. Sementara Ganjar sendiri ini kan ini bukan figur yang mandiri lah, beda dengan Pak Prabowo maupun Pak Anies ya, yang punya elektabilitas sendiri, punya captive market sendiri. Pak Prabowo bahkan suaranya itu melampaui suara Gerindra. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu memang figur yang mandiri. Sementara Anies juga begitu. Anies itu dipilih oleh Partai Nasdem, itu diharapkan memang bisa mendongkrak elektabilitas Partai Nasdem, begitu juga dengan PKS dan partai-partai lain. Mungkin ini agak berbeda kasusnya pada Demokrat. Kalau Demokrat saya kira relatif tidak terlampau signifikan kotel efek dari Anies Baswedan, ada tapi tidak terlalu signifikan pada Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan pertama kali, dan kemudian PKS yang memang secara tradisional itu diasosiasikan lebih dekat dengan Anies Baswedan. Sementara Demokrat mungkin akan mendapat kotel efek yang signifikan itu kalau Agus Harimurti menjadi calon wakil presidennya. Jadi kalau selama ini lembaga-lembaga survei bilang bahwa elektabilitas Ganjar paling tinggi itu karena ada faktor tadi, 2 faktor PDIP dan Pak Jokowi. Nah, dengan Pak Prabowo sekarang didukung oleh Pak Jokowi, maka sebentar lagi ini hasil survei dipastikan akan berubah. Dan kalau Anda amati kan memang sudah mulai berubah ya. Ada yang mulai menyebutkan bahwa Pak Prabowo itu elektabilitasnya paling tinggi, mengalahkan Ganjar Pranowo.
dan menempatkan Anies paling buncit. Di luar tadi ada faktor ada elektabilitas dari PDIP dan bertemu dengan elektabilitas pendukung dari Pak Jokowi, sebenarnya ada faktor juga bahwa selama ini lembaga survei itu memang dikendalikan oleh istana ya. PDIP nggak main-main seperti ini, nggak main buzzer, nggak main lembaga survei. Yang main-main buzzer dan lembaga survei itu dari istana. Nah kalau sekarang kemudian Pak Prabowo didukung oleh istana, pasti akan lembaga survei juga akan lari ke sana, buzzer juga akan lari ke sana gitu. Nah, kenapa saya menyebut dalam judul bahwa perkembangan terbaru ini bisa menguntungkan Anies? Saya kira dasarnya seperti ini. Selama ini kan sudah sama-sama kita ketahui Pak Jokowi itu berusaha agar pada Pilpres 2024 nanti hanya 2 pasang calon saja ya, yang semuanya itu all the presiden men. Karena itu Pak Jokowi berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjegal Anies Baswedan. Nah sekarang masalahnya kan kalau toh Pak Jokowi mempertahankan ada Ganjar dan Prabowo, kan Ganjar ini bukan lagi di bawah kendali Pak Jokowi. Cawapres yang juga diinginkan oleh Pak Jokowi, Sandiaga Uno, itu sudah ditolak oleh PDIP. Sementara Erick Thohir yang juga orangnya Pak Jokowi, all the president man, itu ya dia harus berebut pasangan dengan berebut posisi dengan cawapres untuk Prabowo ini dengan Erlangga Hartarto. Ada juga di situ kompetitornya Caimin, tapi Caimin saya kira mungkin sementara ini udah bisa dicoret ya kalau konfigurasi dari koalisinya seperti sekarang ini. Jadi memang buat Erick Thohir juga tidak mudah. Tetapi bagi Pak Jokowi, apakah itu Erick Thohir atau Erlangga Hartarto, masih bisa dia sebut sebagai all the president man. Dengan situasi semacam itu ya, kalau Pak Jokowi tetap memaksakan hanya 2 pasang calon, toh yang satu itu sudah tidak di bawah kendali dia. Dan kenapa Pak Jokowi mesti ngambil risiko semacam ini? Karena itu akan semakin memperburuk citra Pak Jokowi. Jadi saya kira mungkin Pak Jokowi akan melepas ya Anies Baswedan. Dengan begitu maka calon yang muncul itu akan ada 3 pasang calon. Karena itu saya kira Pak Jokowi sekarang ini tidak punya lagi kepentingan untuk mengendalikan semua pasangan calon ya. Dia itu sekarang kalau sudah memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo, itu ya fokus memenangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden yang didukungnya. Jangan lupa ya Pak Jokowi ini masih bisa mengerahkan semua semua infrastruktur maksud saya yang ada di pemerintah, mulai KPU, aparat keamanan, pejabat-pejabat di Departemen Dalam Negeri, sampai kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Pak Jokowi, ini pejabat sementaranya ya, atau PJS atau pelaksana tugas gitu. Nah, mengapa kemudian pertanyaan Anda itu kalau gitu, kenapa nggak tetap dipertahankan dengan 2 pasang calon saja, Pak Ganjar dan Pak Prabowo? Lebih mudah kan ngaturnya, semua suaranya Pak Jokowi dilimpahkan ke Pak Prabowo. Nah, saya kira buat Pak Jokowi tentu saja itu gambling kalau hanya 2 pasang calon. Ya kalau betul Pak Prabowo menang. Kalau kemudian yang menang itu Ganjar Pranowo, kan total loss ya Pak Jokowi di situ. Sementara kalau dia juga membuka peluang dengan Anies, saya kira ini penting Pak Jokowi tetap punya jembatan penghubung dengan Anies, dan jangan sampai kemudian dibakar. Sebab kalau sampai kemudian jembatan itu dibakar dan kemudian Anies yang menang, itu kan bakal merepotkan. Dan Jokowi ini kan sesungguhnya untuk ke Anies, ke timnya Anies itu punya jembatan, yakni melalui hubungan Pak Luhut Panjaitan dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Keduanya sudah bertemu berkali-kali lah. Sebagai seorang politisi dan juga seorang pengusaha, Pak Luhut ini pasti cara berpikirnya sangat sangat pragmatis ya. Dari kan dia kalau sekarang ini dengan 3 figur calon presiden ini, Pak Luhut itu bisa lebih berkomunikasi. Tentu yang prioritas pertama adalah timnya dengan Prabowo, dan yang berikutnya dengan tim Anies Baswedan. Sementara dengan Ganjar Pranowo yang saham sepenuhnya dipegang oleh Ibu Megawati, ya Pak Luhut itu udah pasti mati angin lah, mau berusaha apapun, pokoknya kalau Ibu Mega udah bilang tidak ya tidak. Nah, perkembangan terbaru sinyal kuat pecah kongsinya Megawati ini, saya kira tidak hanya baik buat Anies Baswedan dan para pendukungnya, tapi juga baik buat demokrasi, dan juga baik dalam jangka panjang itu untuk Pak Jokowi, karena setelah nanti dia lengser, Pak Jokowi akan dikenang, oh oke, Pak Jokowi memang
semula ini ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan, ingin tetap mengendalikan, tapi pada akhirnya tuh Pak Jokowi itu juga husnul khotimah lah gitu, membiarkan kompetisi berjalan dengan fair ya. Sementara kalau buat demokrasi, semakin banyak calon presiden yang maju, semakin banyak pasangan calon yang maju, itu semakin bagus buat demokrasi kita semua. Saya Subodro Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.